saya menemukan ini tema yang cukup menarik dan saya juga ambil temanya itu adalah game changer untuk Indonesia ya. Dalam kalau yang mungkin dipublish di IG atau nggak di media sosial, apa ya, Rising the Giant ya, The Rising the Giant gitu kan. Jadi kita sebut tuh Danantara ini menurut saya tuh besar ya. Apakah ini akan jadi game changer untuk Indonesia ya? Ini akan coba saya akan bahas dan kupas satu persatu ya. Dan mudah-mudahan bisa memberikan insight. Kayak ini pembuka dulu ya buat teman-teman. Danantara ini nanti akan kelola menurut berita dan menurut dari terutama Pak Prabowo ya yang ngomong ya bahwa aset awal itu akan ada 65 BUMN kurang lebih, dan ini kalau dihitung berdasarkan perbandingan dengan sovereign wealth fund di seluruh dunia ya. Ini kan dana antara ini sovereign fund kan, jadi dana abadi lah istilahnya tuh ya, dana dana negara yang besar ya dikumpulkan, dikolaborasikan gitu ya, dikumpulkan di satu. Itu tuh merupakan ketujuh terbesar saat ini ya. Kalau saya lihat dibanding dengan Norwegia, yang terbesar Norwegia nih. Ya, terus kedua China, dua-duanya dari China ada dua ya. Terus yang ketiga tuh ada Uni Emirat Arab, ya, lalu Kuwait dan Arab Saudi, terus baru dan antara ini bisa lebih besar daripada GIC dari segi pengelolaan aset ya. Berarti bukan dari aset yang liquid ya, tapi dari aset total ya. Kalau kita ngomongin itu berpotensi langsung menyalip ketujuh. Dan digadang-gadang untuk beberapa tahun ke depan sampai tahun 2029 kalau nggak salah itu hampir asetnya tuh udah 1.300 sekian lah. Nah, itu berarti sudah akan masuk, sorry ini screen-nya ada kecoret kayaknya. Itu akan udah masuk 1.300 tuh berarti ketiga terbesar di dunia ya. Kedua atau ketiga terbesar di dunia. Nah ini kan cukup besar ya. Jadi artinya tuh eh, pengelolaan dananya tuh nggak main-main ya gitu kan. Nah ini kita coba simak. Oke, dan antara itu apa sih? Ya, saya coba sadurkan. Intinya sih, ini pembuka lah. Teman-teman juga mungkin udah sering banyak baca di berita atau apa, tapi saya akan buka satu persatu. Mungkin ada beberapa yang belum tahu juga. Ya, dan antara itu adalah dana dari daya Anagata Nusantara. Daya itu berarti energi atau kekuatan. Anagata itu masa depan, Nusantara itu tanah air, Indonesia. Sehingga daya Danantara ini adalah kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan. Cita-citanya seperti ini. Ya. Nah, ini dasarnya kan dari sovereign wealth fund, kalau kita ngomongin ya. Nah, sovereign wealth fund ini adalah dana investasi yang dikelola oleh pemerintah suatu negara bertujuan, ini definisinya ya, kita sebut SWF tuh, mengelola kekayaan negara dengan cara diinvestasikan berbagai aset baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, jadi tujuannya itu adalah untuk eh, dana investasi ini dikelola oleh pemerintah. Dana ini biasanya berasal dari surplus anggaran, pendapatan ekspor, dividen perusahaan, dan cadangan devisa. Ya, semua dikumpulkan. Tujuannya jelas ada dua ya, untuk menstabilkan ekonomi dan kedua mendiversifikasi sumber pendapatan. Jadi tidak mengandalkan dari penerimaan negara aja, tapi juga punya sumber-sumber yang lain. Dan yang lebih penting lagi adalah menstabilkan ekonomi karena kebanyakan negara-negara itu bergantung dalam fluktuasi ekonomi seperti komoditas dan lain-lain ya, kebanyakan negara juga. Terutama di Indonesia nih ya. Jadi sebenarnya tuh idenya sovereign wealth fund ini cukup bagus lah saya lihat ya dari definisinya. Nah, ini juga saya sadur dari payung hukumnya dulu deh. Ya, kita bicara dasarnya apa dalam pembentuk Danantara ini tuh dalam pengesahan RUU ya, rancangan undang-undang di perubahan ketiga ya atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Ya, ini tanggalnya baru banget 4 Februari kemarin. Nah, ini tuh ternyata ada pembagian tugas yang jelas yang tertera di sana tuh antara Kementerian BUMN dan Danantara. Nah, yang jadi problemnya sekarang itu kan teman-teman harus bayangkan bahwa sekarang tuh apa BUMN itu semua tuh di bawah pemerintah kan, terutama di Kementerian BUMN. Ya, dan ada beberapa juga kan ibaratnya tuh ada kuasa dari Kementerian Keuangan. Nah, sekarang tuh BUMN ini akan menjadi pemiliknya tuh adalah Kementerian BUMN dan Danantara, tidak ada lagi Kementerian Keuangan. Jadi benar-benar dipisahkan gitu ya kalau kita ngomongin. Jadi hanya sebagai dan apa BUMN ini tuh benar-benar murni jadi Kementerian BUMN dan Danantara, kurang lebih seperti itu. Payung hukumnya ya udah jelas. Nah, perannya apa nih? Pemiliknya berarti kan dua nih, Kementerian BUMN sama Danantara sendiri kan BUMN tuh. Eh, yang pertama kalau Kementerian BUMN ini tuh sebagai regulator. Ya, dia yang mengatur apa namanya tuh kebijakan dan lain-lain, menyetujui fungsinya tuh apa, haknya apa. Haknya tuh mengusulkan dan menyetujui agenda RUPS, ya, meminta akses dokumen dan lain-lain dan menetapkan pedoman kebijakan strategis, ya. Oke. Nah, kalau peran Danantara apa? Peran Danantara itu adalah sebagai eksekutor dia tuh ya, dan sebagai holding operasional dan bisnis BUMN. Jadi ada dua fungsinya. Nanti saya ceritakan lebih lengkap di slide berikutnya ya, di nanti ya. Tugasnya tuh melakukan pengelolaan BUMN, intinya ke sana. Jadi kalau satu sisi dia yang menentukan kebijakan untuk yang si apa BUMN tadi, kebijakan strategisnya gitu ya, eksekusinya tuh di Danantara dan pengelolaannya gitu.
Kewenangannya adalah mengelola dividen, holding investasi, holding operasional, dan BUMN, menyetujui penambahan pengurangan penyertaan modal, menyetujui restrukturisasi, ya, penggabungan, peleburan, dan lain-lain, ya. Terus membentuk holding investasi, mengesahkan dan mengonsultasikan DPR atas rencana kerja dan anggaran perusahaan holding investasi dan holding operasional. Nah, ini secara kewenangannya, ya, kalau kita ngomongin. Nah, struktur organisasinya jadi lebih lengkapnya seperti ini. Jadi, sekarang ini tuh Danantara ini akan dilepas dari pemerintahan, yang saya tangkap tuh. Ya, jadi nanti akan tanggung jawabnya tuh langsung kepada presiden. Danantara ini tuh langsung kepada presiden, ya. Jadi tidak lagi BUMN kemarin tuh masuk ke Kementerian BUMN atau di Kementerian Keuangan, tidak. Jadi Danantara ini akan tanggung jawabnya tuh ke presiden langsung gitu kan, ya. Tapi pengawasannya ini adalah dari Kementerian BUMN, dari Menteri BUMN gitu, ya. Dengan anggotanya adalah bisa jadi Kementerian Keuangan atau pejabat pemerintah profesional yang ditunjuk oleh presiden. Jadi di sini tuh peranan presidennya tuh lebih besar, saya lihat tuh. Ya, jadi bisa jadi dia pilih dari Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN sendiri, bisa jadi ditunjuk langsung oleh presiden yang profesional. Oke, cita-citanya seperti ini gitu kan, ya. Kalau kita lihat secara aturan mainnya, ya, yang udah kita lihat dari RUU-nya. Lalu ada Dewan Penasihat. Dewan Penasihat di sini tuh adalah sebagai anggota apa? Sebagai penasihat strategis yang anggotanya tuh ditunjuk oleh presiden, sama berdasarkan kalian mereka di bidang ekonomi, jadi profesional lah harapannya. Oke. Nah, lalu ada badan pengelola. Jadi Danantara ini tuh dianggapnya badan pengelola, ini Dewan Penasihat, ini Dewan Pengawas. Jadi ada tiga utama lah, struktur utama di Danantara, ya, yang teman-teman harus tahu. Nah, kalau badan pengelola ini ketuanya ditunjuk langsung oleh presiden, ya, otomatis. Dan di anggotanya termasuk yang dipilihnya itu diharapkan, kalau menurut RUU ini gitu, ya, fokusnya tuh dia ke profesional yang memiliki latar belakang investasi, ekonomi, keuangan, dan hukum. Jadi jelas konteksnya di sini dia ingin memisahkan Danantara ini dari intervensi pemerintah. Jadi dia fokus langsung tanggung jawabnya kepada presiden, ya, secara nggak langsung. Jadi Kementerian BUMN pun juga tidak bisa mengintervensi langsung dan antaranya, tapi bisa hanya memberikan pengawasan dan kebijakan strategis. Ya, nah ini menurut saya cukup menarik, ya. Nah, ini yang kita akan bahas lebih jauh ke depannya, ya, buat teman-teman, ya. Oke. Ini kalau misalkan mau sambil ngobrol diskusi boleh, ya. Jadi apa mau nanya langsung silakan gitu kan. Jadi nggak sambil jauh dulu gitu. Nah, perannya apa nih? Peran badan pengelolaan. Jadi kita fokus sekarang tuh di badan pengelolanya, yaitu si badan pengelola Danantara, ya. Itu apa? Yang pertama tuh ada dua, sorry, fungsinya tuh, yaitu sebagai investment holding dan sebagai holding operasional. Ya, jadi jelas ini ada dua. Kalau kita balik sini tuh ada dua nih. Fungsinya tuh sebagai holding investasi Danantara ini gitu, ya, dan holding operasional, gitu kan? Ya, ini teman-teman biar biar paham dulu gitu kan, apa yang kita mau tangkap di sini Danantara. Nah, kalau di investment holding, dia fungsinya tuh mengelola dividen, aset-aset dia cek optimal nggak, menerbitkan obligasi, memberikan pinjaman, dan mengusulkan penghapusan aset. Jadi yang berkaitan tentang investment. Jadi dia nggak fokusnya tuh di pengelolaan apa namanya tuh di pengelolaan BUMN-nya, tapi dia fokus di mengoptimalkan ibaratnya tuh dari hasil BUMN tadi gitu kan. Ada aset yang tidak terpakai, dia bantu kelola. Misalkan contoh nih apa namanya tuh aset-aset misalkan di BUMN A gitu, ya, tidak terpakai nih, bisa jadi nanti akan dikapitalisasi di BUMN yang lain. Nah, itu yang saya tangkap. Ini yang menurut saya menarik idenya, ya. Lalu nanti kalau menerbitkan obligasi, misalkan nanti ceritanya gini, ternyata si BUMN B ini dia nggak punya kemampuan nih untuk nerbitin obligasi karena dia sudah debt equity rasionya udah tinggi, misalkan. Dia udah nggak punya kemampuan lagi untuk apa ibaratnya tuh memperoleh pinjaman gitu, ya. Nah, dia akan melakukan konsolidasi atas nama Danantara, berarti bukan BUMN-nya lagi. Untuk nanti dibagi nih, oh, obligasi ini nanti akan di-share, ngebantuin tuh yang debt equity rasionya yang besar. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi artinya dengan holding investment ini akan membantu teman-teman yang di BUMN-nya yang sakit menyehatkan. Kalau kita lihat, ya, ada ke arah sana juga. Nah, ini yang menarik, kita bisa perhatikan, ya. Nah, dan harusnya dengan konsolidasi investment tadi, terutama di obligasi, itu biasanya dapat obligasi juga bisa bunganya bisa jadi lebih rendah. Yang tadi misalkan kan namanya kan investment risk itu beda-beda, ya. Misalkan di konstruksi dibandingkan dengan bank, nerbitin obligasi kan investment grade-nya beda. Misalkan di konstruksi grade-nya harus, waduh, karena udah triple B misalkan, atau nggak udah asetnya jelek gitu kan, jadi bunganya kan harus tinggi banget. Baru orang mau gitu kan, karena kan risk-nya tinggi. Sedangkan di bank mungkin triple A atau nggak A atau sekian lah grade-nya tinggi gitu kan, sehingga bunganya lebih rendah. Nah, ini bisa dikawinkan kan, secara holding itu dapat obligasi lebih murah. Nah, ini kelebihannya dengan Danantara ini, ya, teman-teman harus tahu. Pengusulan penghapusan aset, penghapusan buku itu, nah ini yang kita nanti bisa bermain tuh nanti si Danantara ini tuh dengan penggabungan BUMN tadi tuh kita lihat
apa namanya itu, mana aset-aset yang non produktif, mana yang produktif, mana dialokasikan dan lain-lain. Nah, satu sisi juga dia sebagai selain investment dia akan melakukan namanya itu holding operasional. Nah, holding operasional di sini itu tugasnya menyusun agenda, rencana kerja, anggaran perusahaan ya di masing-masing BUMN. Dia akan bantu cek, lihat ya profesionalismenya. Nah, di sini tuh ada bagusnya. Kalau yang dikerjakannya oleh profesional, jadi nggak, kan sekarang kita tahu sendirilah BUMN kita tuh sebenarnya tuh nggak ada sekian banyak ratus yang bagus itu paling berapa sih dihitung jari. Kalau kita ngomongin yang bagus loh, kalau kita bicara misalkan kayak perbankan, ya saya nggak tahu nih kayak model Pertamina mungkin saya nggak tahu ya dalamnya seperti apa ya kalau kita ngomongin. Tapi jasa yang sudah TBK ini kan cenderung lebih lebih GCG-nya kan lebih baik gitu kan dibanding yang non TBK. Nah, tapi ya TBK pun banyak yang bermasalah seperti konstruksi dan lain-lain ya. Nah, ini itu yang nanti akan menurut saya kalau dijalankan dengan profesional tanpa intervensi banyak oleh pemerintah ini akan bagus sebenarnya tuh hasilnya ya. Menyusunnya, mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaannya dengan dia akan cek juga ya, menerbitkan obligasi juga sama tadi kan memperoleh pinjam. Jadi awalnya kan lewat si investmentnya tadi nanti akan disalurkan gitu ya. Lalu BUMN per BUMN-nya dengan rencana kerja tadi kan akan diseleksi mana yang benar-benar butuh, mana yang tidak gitu ya. Mengelola, mengaktifasikan kekayaan holding operasional dan mengusulkan penghapusan aset. Nah, ini teman-teman harus lihat bahwa di sini tuh ada peluang kita tuh justru menemukan banyak aset-aset yang tadinya tidak produktif atau tidak terkapitalisasi atau bahkan ada penyelewengan. Ini akan harusnya kalau dijalankan dengan baik ya, ini cita-citanya bagus ya kalau dijalankan dengan baik ya. Oke, yang mau ngechat sih silakan ya kalau mau ini ya. Oke. Payung hukum lainnya nih. Payung hukum lainnya itu adalah eh, sumber dana Danantara yang diatur menurut undang-undang. Penyertaan modal dari PMN atau sumber lainnya, hasil pengembangan badan aset badan yaitu dari Danantara sendiri, dari pemindahan tangan dari aset BUMN, misalkan contohnya ada BUMN yang belum disetorkan nanti akan dipindahkan atau di antara internal tadi akan terjadi ada penyetoran aset yang saling pemindahan bisa jadi ya kalau kita ngomongin hibah dari pemerintah sendiri yaitu sumber lain dan yang sah gitu. Nah, ini yang diatur oleh undang-undang. Dan disebutkan juga bahwa pihak manapun dilarang menyita aset Danantara. Ini menarik nih ya. Adapun pemeriksaan terhadap Danantara hanya bisa dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar di BPK dan Kementerian Keuangan. Nah, ini menarik juga. Bukan berarti Danantara ini absolut, dia tuh memang presiden yang punya kewenangan, tapi satu sisi juga dia akan diperiksa oleh profesional, kalau menurut saya. Akuntan publik yang profesional. Jadi bukan hanya kita ngomongin ya, BPK ada sih yang terdaftar ya, tapi bisa jadi yang profesional. Nah, ini menarik. Ya, kalau memang seperti itu, cita-citanya bagus. Dan diatur bahwa pengurus dan antara juga, baik itu direksi, dewan pengawas, dapat terbebas dari pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kerugian jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan kesalahan atau kelalaian dan telah melakukan pengurusan dengan itikat baik KTT sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola. Jadi artinya selama ini polemik dengan tidak efektifnya pengelolaan aset di BUMN itu tuh bisa terpecahkan yang jadi problem. Saat ini kan banyak yang kalau kita ngomongin ketakutan banyaknya ditangkap oleh KPK karena penyalahgunaan seolah-olah tuh merugikan negara, bukan penyalahgunaan, merugikan negara. Misalkan dia investasi dalam bentuk saham, ada kerugian, itu kan bisa jadi ada kerugian negara, bisa jadi ada KPK di sana tuh kan. Itu yang sebenarnya banyak orang atau banyak pejabat-pejabat yang ada di BUMN ini tuh yang apa ya kita sebut tuh ketakutan gitu kan mengalokasikan dana juga jadi akhirnya udah aja bermain aman cari aja obligasi cari aja investasi yang nggak ada resiko gitu kan. Nah, ini yang akan terjawab gitu, tapi satu sisi bisa jadi disalahgunakan kalau tidak dikelola dengan baik, tidak dengan profesional ya. Pasal ini jadi kayak pisau pedang bermata dua lah kita sebutnya ya, tapi bagi saya ini menarik. Ini langkah yang menurut saya itu sangat berani ya dari Pak Prabowo ya. Satu sisi ini bisa jadi game changer, tapi satu sisi juga ini bisa jadi bumerang ya, gitu kan. Nah, kita akan lanjutkan lagi ya. Saya akan nanti dalamin lagi pola pikirnya dari presiden yang sekarang, apa harapannya, apa tujuannya seperti ini. Bagi saya itu gimana? Nanti kita diskusi bareng-bareng lah. Nah, benefit dari antara sendiri ya, dan antara setara sendiri jadi punya banyak fleksibilitas di sini. Ya, jadi dengan adanya aturan payung hukum yang jelas, menurut saya tuh sebenarnya akan jadi fleksibel ya. Lalu bisa jadi instrumen pengelolaan aset negara yang efektif asalkan dikelola secara profesional dan berorientasi pada imbal hasil investasi. Nah, tadi ini bisa menjadi apa ya? Aset-aset negara yang saat ini tidak terkapitalisasi atau tidak termanfaatkan dengan baik, ini bisa menjadi produktif. Ya, kalau menurut saya gitu kan. Dan pengawasannya pun akan bisa jauh lebih baik gitu kan. Kita tahu lah BUMN kayak gimana sih. Mungkin kan apa ya? Saat ini mirisnya kalau menurut saya gitu kondisi Indonesia saat ini tuh BUMN sendiri pun jadi alat alat politik. Bahkan beberapa ya kalau kita ngomong udah bukan rahasia umum lagi lah kayak kita ngomongin kan mau jadi presiden ada cawe-cawe, nanti ada penempatan orang untuk jadi dimasuk di kementerian mana, nanti yang ngelola bagian Pertamina atau segala macam dan lain-lain lah, teman-teman udah tahu sendiri lah itu cawe-cawe politik lah kalau kita ngomongin. Nah, dengan adanya Danantara ini saya lihat spiritnya ini ingin membawa
benar-benar profesional kalau menurut undang-undang tadi. Nah, tinggal kita lihat nih pelaksanaannya tuh bener nggak ke arah sana gitu. Kalau itu terjadi ke arah profesional, wah ini kan luar biasa kalau menurut saya. Ya sangat luar biasa malahan. Ya. Nah, aset BUMN yang selama ini tidak termanfaatkan bisa dikonversi jadi aset produktif tadi saya bilang, dan antara ini juga bisa mengurangi intervensi politik. Nah, itu. Dalam pengelolaan aset bisa memangkas negosiasi bahkan persetujuan DPR yang membutuhkan biaya politik dan memakan waktu berbelit-belit. Nah, ini selama ini yang menjadi apa ya, banyak masalah juga tuh bukan cuma hanya cawe-cawe politik tapi juga di DPR kan jual beli kan jadinya kan ada biaya politik tuh di sana tuh karena kan DPR juga kan jadi bisa ada bargaining ke apa ya gitu kita tahulah seperti apa ya. Nah, ini yang menurut saya tuh akan menjadi game changer ya di mana persetujuan DPR ini tuh akan ya nggak berbelit-belit gak lama gitu kan memangkas dan ini menurut saya sih ya luar biasa ya tapi untuk mewujudkan kita tahu lah ini tinggal tantangannya sendiri tuh di presiden apakah presiden ini bisa nggak menjawab semua yang diatur ini di undang-undang ini secara profesional benar-benar yang dipilihnya tuh di kalangan non politik dan punya kepentingan ya untuk memajukan asetnya tadi ini gitu kan dan antara ya kalau udah seperti ini menurut saya akan luar biasa ya spiritnya luar biasa ya. Nah, kita bahas lagi nih. Kita cek SWF yang berhasil nih ya, seperti Norwegia itu lewat Government Pension Fund globalnya tuh merupakan SWF kedua terbesar, pertama terbesar itu dari minyak, ya. Lalu dia bisa berhasil bangun sistem pensiun kuat dan stabilitas ekonomi. Singapura, GIC gitu ya, mulai dengan apa dengan kontribusi buat pertumbuhan ekonomi Singapura tuh sangat bagus ya. Terus Uni Emirat Arab ya, diversifikasi ekonominya dari yang tadinya minyak lalu stabilkan ekonomi lebih bagus gitu ya dan sebenarnya manfaatnya banyak ya stabilitas ekonomi jangka panjang diversifikasi sumber pendapatan perlindungan fluktuasi dan lain-lain lah teman-teman bisa baca sendiri lah ini sudah banyak dibahas juga tapi intinya itu adalah SWF ini tuh bisa jadi game changer buat Indonesia kalau dijalankan dengan baik tapi kita tahu juga nih ada banyak SWF yang gagal ya Libya Investment Authority itu ada korupsi di sana manajemennya buruk Venezuela gitu ya terus apa namanya itu berujung pada krisis ekonomi karena pengelolaannya nggak jelek Angola gitu ya, skandal korupsi besar dan yang terakhir itu ada bukan terakhir yang paling fenomenal itu kasus 1MDB Malaysia kan. Skandal keuangan terbesar dia tuh diselewengkan sama pejabat tinggi negara ya untuk beli aset mewah, properti kapal pesiar, mendanai film Hollywood gitu kan. Nah, ini bahaya. Nah, ini terburuknya kalau kita lihat. Nah, pertanyaannya bisa nggak Indonesia menuju ke arah yang SWF berhasil atau gagal nih? Nah, itu tinggal tergantung nanti penempatan orang-orangnya. Kalau kita lihat ya. Oke, kita bahas dulu dari segi pendanaannya. Pendanaan awal dan antara ini tuh sekitar 325 triliun ya. Itu diperoleh dari penghematan anggaran. Jadi sebenarnya tuh kalau menurut saya sih Pak Prabowo bilang bahwa oh saya menghemat anggaran. Menghemat anggaran di sini tuh sebenarnya tuh bukannya kita potong begitu saja, tapi dipindahkan anggarannya yang tadinya anggaran pemerintah dihemat untuk bidang-bidang tertentu itu dipindahkan dananya menjadi ke dan antara. Yang saya tangkap sih seperti itu sebenarnya Maya. Jadi bukan penghematan justru pemindahan alokasi sebenarnya Maya gitu. Nah, dan padahal menurut Undang-Undang BUMN harusnya modal awal dan antara ini dipatok 1.000 triliun. Berarti kan masih ada 600 sekian triliun ya. Tapi bagi saya bukan masalah dananya dulu yang besar atau tidak. Tapi yang penting itu adalah benar-benar pengelolaannya secara profesional atau tidak. Nah, ada 3 tahap anggaran yang kemarin kita bicara ya. Saya akan bahas sedikit tentang anggaran dulu. Anggaran di sini tuh kan ada di hemat tuh. Dari Kementerian Keuangan dia sudah pangkas 300 triliun. Apa aja ya, nanti bisa dilihat aja gitu ya. Terus ada penghematan dari APBN untuk lebih ini apa penyusuran dari semua sektor yang lainnya ada 250 triliun gitu ya. Lalu dari dividen BUMN 200 triliun. Totalnya sih ada 300, katanya itu dikembalikan 100. Tapi yang saya tangkap dari yang tahun lalu tuh harusnya dividen yang masuk ke APBN negara itu sebenarnya itu 95 triliun, bukan 300 triliun ya. Tapi cuma 95 triliun yang dianggarkan tahun ini. Jadi defisit itu tuh sebenarnya tuh untuk APBN negara tuh masih terjadi ya. Tapi itu lain cerita. Tapi kan sedang ada namanya tuh rancangan perubahan undang-undang untuk APBN negara. Ya itu beda pembahasan lah. Ya singkat cerita dana awalnya diperoleh dari pengalokasian, kalau saya bukan penghematan, pengalokasian dana yang tadinya di APBN itu menjadi ke dana antara. Ya, jadi idenya bagus sih, kalau menurut saya ya. Idenya bagus, yang tadinya mungkin kebijakan kan kalau dulu tuh semua BUMN itu kan tanggung jawab dividennya tuh semua ke Kementerian Keuangan. Kalau teman-teman nggak baca undang-undang pasal berapa, sebenarnya tuh hak itu tuh ada di Kementerian Keuangan. Jadi dengan kata lain sebenarnya tuh Kementerian Keuangan tuh mengatur juga nih dividen kamu tarik dong buat kepentingan negara, buat bagi-bagi bansos, buat apa gitu kan. Padahal belum tentu produktif loh hasilnya. Nah, ini yang di-cut kalau menurut saya tuh. Yang tadi anggarannya buat insentif lah, buat jalan-jalan lah, buat nginep di hotel lah, buat apa yang tadi belum tentu efektif, ini akan dicarikan kalau benar-benar di akaranya profesional, ini akan bagus hasilnya. Memang akan perih untuk jangka pendek. Secara pemerintah, biaya seolah-olah kan belanja pemerintah tuh dipotong gitu ya. Tapi untuk jangka panjang ini luar biasa sih menurut saya ya. Cita-citanya tuh bagus. Cuman, balik lagi kan, seberapa bisa menjalankan nih pemerintah profesional ya gitu kan.
Oke, ini pangkas anggarannya nih ya. Kemarin udah beritanya udah jelas ya. Nah, defisit juga kan, defisit ini kemarin tahun 2025 ternyata defisitnya 616 triliun. Ya, belanja negaranya 3.600, penerimaan negaranya 3 triliun, jadi defisitnya 600 triliun. Jadi sudah dianggarkan tahun ini tuh defisit 600, gede banget ya. Dan satu sumber penerimaan dari dividen BUMN 90 triliun. Ya, jadi sebenarnya tuh jadi kan nanti kan dividen ini akan dipindahkan kan ke Danantara kan. Dan ada penghematan kan, kalau kita ngomongin, nah kalau ada penghematan, kalau dihitung itu sebenarnya tuh nggak akan berkurang, karena kan pengalokasian aja tadi saya bilang pendapatannya berkurang, pengeluaran juga berkurang karena dialokasikan kan gitu. Jadi di APBN dikurangin tapi ke Danantara uangnya dipindah seolah gitu. Nah, jadi defisitnya tuh masih 700 triliun karena kan selisihnya 600 tambah 90 ada 700 triliun gitu kan. Nah, gimana nih? Ini menurut saya sih pasti ada perubahan struktur lah. Nanti tinggal kita lihat apakah perubahan strukturnya kemana nih yang dilakukan oleh Bu SM ya gitu. Nah, kita fokus lagi nih ke Danantara. Investnya kemana aja? Menurut apa ya yang dipublikasikan ini akan difokuskan ada 5 sebenarnya tuh. Ya, yang disebutkannya 4, tapi ada 5 yang bukan terselubung ya. Ini saya dapatnya dari Pak Hasim ya, dari CNBC kemarin waktu forum ekonomi ya. Itu yang pertama tuh energi terbarukan, dia akan fokusnya ke energi terbarukan, energi hijau, bersih dan lain-lainnya, energi masa depan lah, ekonomi hijau lah. Terus industri hilir, ya tadi kan hilirisasi dan lain-lainnya ya dari hasil bumi, apapun lah kalau kita ngomongin ya. Produk produksi pangan, ya, ketahanan pangan dan lain-lain ya, dan manufaktur canggih ya seperti teknologi, inovasi dan lain-lain. Dan yang terakhir, dana antara akan difokuskan juga ke program perumahan ya. Dan dana ini akan ditempatkan di bank yang mau ikut program perumahan. Jadi ini good news nih bagi perbankan ya, dananya juga akan liquidnya lebih banyak sebenarnya itu ya, gitu. Oke. Nah, apa sih dasarnya dari Pak Prabowo menetapkan Danantara? Ini yang saya cari tahu dan saya juga coba berpikir gitu. Kenapa kok Pak Prabowo tuh menggagas seperti itu? Kita bisa melihat sebenarnya Pak Prabowo ini clue-nya tuh belajar itu dari China. Pak Hasim seringkali ngomong kita belajar dari China, belajar dari ini. Saya mengulik, oh ternyata ada hal nih yang di China yang Pak Prabowo tuh dan Pak Hasim ini lihat gitu. Ternyata China tahun 1978 tuh melakukan reformasi. Ya, kita tahu bahwa sebelum 1978 itu era Mao Zedong ya. Mao Zedong ini ideologi negara itu adalah sosialis komunis lah. Komunis bukan sosialis, komunis gitu kan kalau kita ngomongin. Jadi paham ide. Ini saya bukan ahli ideologi atau seperti filsafat itu bukan ya, sama termasuk ideologi negara enggak. Tapi intinya itu adalah saya ingin menekankan terjadi namanya itu reformasi di fokusnya di ekonomi. Nah, di 1978 sebelum di era Mao Zedong itu fokusnya ke komunis. Artinya tidak boleh orang tuh sifatnya gini, seragam semua. Jadi nggak ada yang kaya-kaya banget, pokoknya mah semua tuh harus sama gitu di mata pemerintah. Pemerintah mengatur semua, pemerintah mengendalikan semua aset-aset yang produktif. Itu yang di komunis secara diktator. Ya, kalau kita ngomongin. Nah, ini yang di eranya era sebelum tuh di eranya Mao Zedong. Ya. Nah, di BUMN ini memegang peranan 56%, swasta ini 44%. Ya, kalau kita ngomongin. Ya, ini ada yang present. Nah, terus sesudahnya itu tahun 1978 ke depan itu di eranya tuh era apa namanya tuh Deng Xiaoping. Ya, Deng Xiaoping ini mulai itu ada namanya tuh fokus ke liberalisasi. Ya, liberalisasi. Jadi teman-teman kan masih nganggapnya sekarang ini tuh China ini sosialis atau komunis. Gitu kan kalau kita ngomongin ya komunis lah lebih tepatnya kan. Ternyata sebenarnya tuh di era 1978 ke sana tuh ada liberalisasinya tapi fokusnya ke ekonomi. Bukan ke bidang yang lain, ekonominya itu liberalisasi. Ya, artinya kalau kita ngomongin dia mulai membuka tuh ke sektor-sektor swasta. Ada pembentukan perusahaan swasta, ya, udah gitu perdagangan, investasi asing itu mulai masuk, gitu kan. Tapi sebelum investasi asing masuk, dia tuh benar-benar internalnya dulu dia reformasi. Melonggarkan kendali negara, berinvestasi dalam industri dan pendidikan. Nah, ini yang penting. Ya, jadi 4 poin ini penting menurut saya. Jadi, di sini kita bisa belajar. Ternyata sampai detik ini liberalisasi ini berjalan, tapi satu sisi berbarengan dengan komunis yang tadi, ya. Jadi nggak sepenuhnya liberal, nggak sepenuhnya sosialis atau komunisnya lah. Pahamnya seperti itulah. Jadi banyak orang yang ngomong sosialis gitu kan. Oh, China sosialis, tapi ada liberalnya juga gitu. Jadi kalau saya sebut, nah nanti kita bisa lihat ya dari berbagai macam artikel ngomongnya bahwa sosialisnya gayanya gaya China gitu. Nah ini yang menarik menurut saya kita patut perhatikan gitu ya. Jadi ada kombinasi gitu ya. Sehingga peningkatan dari yang tadinya BUMN-nya peranannya 56% jadi 40%, swastanya jadi 60%. Nah di era sini mulai kerasa tuh ya dengan adanya reformasi internal, mulai investasi asingnya masuk akhirnya yang tadinya 1979 di 1%, ini jadi tahun 94 itu bertumbuh jadi 18%. Nah ini cikal bakalnya investasi asing itu masuk. Ya, saya sebutkan juga. Jadi
kenapa saya sebut ada sosialisnya juga tapi liberal gitu. Ya memang agak aneh ya kalau kita ngomongin ya. Sektor-sektor tertentu itu dia biarkan bertumbuh. Tapi dia atur mungkin di bukan segi ekonominya, tapi di politiknya, di apanya gitu ya, dia ngomongin, dia akan atur secara ketat. Bahkan partai politiknya ini cuma satu kan. Nah ini kita nanti belajar lah kita ngomonginnya. Nah ini yang jadi menurut saya tuh jadi sedikit ada diktatornya juga, tapi untuk segi ekonomi dia liberal gitu. Nah ini yang bagus kalau menurut saya sih. Jadi akhirnya tuh China ini bisa satu satu budaya, satu bahasa gitu, bisa mengatur gitu kan. Yuk, mau investasi apa? Dia berikan insentif, dorong sektor-sektor swasta ini bisa berkembang hebat. Tapi bukannya memberikan insentifnya tuh hanya yang membuat si swasta ini males. Tapi dia dorong, kamu harus produktif. Artinya profesional tuh yang maju di sana. Nah ini sepertinya akan ingin ditiru oleh Pak Prabowo yang saya lihat. Ya, satu sisi gaya militernya berjalan, satu sisi ada liberalnya yang berjalan swastanya. Nah ini kelihatannya ke arah sana ya. Tapi ini kita coba diskusi aja ya. Saya kan bukan jagonya, kan maksudnya saya masih belajar juga hal-hal seperti ini ya. Tapi intinya itu adalah kita bisa diskusi lah. Nah, kita lihat nih, rasio investasi dari tahun 79 ini berhasil nih. Dengan gaya reformasi tadi itu, ada sedikit sosialis ke liberal tadi itu, dia mulai melejit tuh. Akhirnya rasio investasi ya, investasi di sektor real, bukan di non-real ya, tapi yang sektor real tuh. Itu baik itu yang dari dalam negeri mulai masuk tuh, luar negeri. Dalam negeri fokus dulu naik, tahun 79-nya, mulai asik tuh pada naik. Nanti bertahap kan naiknya. Sehingga ini yang menyebabkan rasio investasi yang tadi rata-rata di 25% ke bawah, 20% ke bawah, 20% rata-rata sebelum 79 ini naik menjadi 40%. Ya, jadi naik 40%, itu kan di sekitar sini di 40%. Nah, ternyata kan sekitar 20% di sini. Gitu. Dan ini menyebabkan GDP growth-nya yang tadinya tuh tumbuhnya 6% kurang, rata-rata bisa menjadi 9%. Ya, ini yang kenapa Pak Prabowo ngotot di 8%. Saya lihat dasarnya saat itu adalah ini. Gitu ya, kita berkaca. Nah, GDP growth China nih. Ini di era tahun 78 tuh cuma 6%. Di GDP Pro Growth yang setelah 78 ini 9%. Ya ini menarik kita pelajari gitu ya silsilahnya kenapa, apa yang kita bisa pelajari sehingga Pak Prabowo mikirnya oh bisa 8% nih gitu kan. Nah kalau kita komparasi China vs World waktu itu ternyata dia tuh bisa mengalahkan World bahkan. Pertumbuhan rata-rata bahkan di eranya yang middle income country. Ya rata-rata cuma sekitar pertumbuhannya tuh di ranknya 5% ke bawah termasuk Indonesia. Ya Indonesia kan di 5%. Mereka bisa average-nya 9% bahkan tertinggi bisa sampai 13%, 14%. Nah ini luar biasa sih kalau menurut saya ya. Jadi ini yang kita bisa cek juga ada hal apa nih yang diinikan ya. Oke. Nah kita bisa lihat nih apa sih pelajaran yang kita bisa ambil untuk Indonesia gitu kan. Kita bisa belajar dari China untuk menempatkan China ini tadi saya bilang kan dia tuh bermain seperti ada pahamnya tuh bukan cuma satu. Jadi soalnya ada yang bagian liberalnya, ada bagian yang dia tuh harus diktator sosialis gitu. Bukan sosialis sih komunis gitu kalau kita ngomongin. Kalau sosialis kan apa lebih ke ngaturnya kan lebih ke bersama-sama ya. Ini lebih ke ada segi diktatornya lah kita sebutnya. Nah, ini sehingga untuk yang bagian liberalnya tuh dia benar-benar harus terbebas dari kepentingan politik. Dia benar-benar fokus untuk apa namanya tuh kalau kita bicara eh, eh, apa namanya tuh ini harus terbebas dari kepentingan politik dan pemerintah. Profesional ya tempatkannya. Jadi belajarnya dari sana satu. Terus belajar liberalismenya tuh dari China. Kalau sekarang kan Indonesia kan ada neoliberalnya kan ngikutin US gitu kan, benar-benar perdagangan bebasnya gitu kan. Tapi kebablasan kalau menurut saya. Menurut sumber-sumber yang saya lihat itu tuh beberapa aset sampai kita hilang. Aset-aset kita yang strategis itu dimakanin sama asing. Saking liberalnya gitu kalau kita ngomongin. Nah ini yang harus kita belajar liberalnya tuh dari China. Ada aset strategis yang harus diamanin oleh profesional jadi menjadi harus benar-benar dikuasai oleh bukan negaranya tapi maksudnya ibaratnya dikelola oleh profesional tapi berada bukan menjadi asing gitu. Nah satu sisi ke sana ya, tapi satu sisi juga pemerintah nggak bisa intervensi lebih jauh gitu. Seperti kita tahu di Indonesia ini kan kepentingan politik itu tinggi banget. DPR, terutama pemerintah ini kan bisa intervensi bahkan sampai ke BUMN kita tahu lah. Seperti contohnya beberapa kasus BUMN. Contohnya saya ingat banget tuh dulu waktu Krakatau Steel tuh. Padahal gimana nggak bagus apa? Gimana Pak Silmi Karim waktu itu benar-benar dia memoles si Krakatau Steel yang tadinya perusahaan sakitan tuh menjadi bagus lagi, tetap aja sama DPR mah dicecer. Ya nah satu sisi kan kepentingannya beda gitu, sudut pandangnya tuh berbeda gitu. Satu sisi mungkin mohon maaf ya kalau kita ngomongin intervensi ini tuh ya balik lagi di Indonesia tuh banyak cawe-cawe sehingga yang ditempatkannya itu hanya jadi pesanan gitu, bukan murni profesional gitu kan. Nah ini harapannya dengan Danantara ini kalau benar-benar Pak Prabowo bisa mengikuti apa ya jejaknya di China, ini akan jadi suatu yang menurut saya itu yang luar biasa.
Kenapa? Karena satu, ya kalau kita ngomongin bebas dari intervensi politik dari pemerintah gitu kan. Ada gaya diktatornya sedikit karena kan yang memimpin langsung presiden. Karena itu dibutuhkan. Tuh di China itu dibutuhkan. Asal dijalankannya ke arah yang benar. Tapi satu sisinya juga tuh dia benar-benar memonetisasi aset tadi itu menjadi produktif. Jadi nggak ada cawe-cawe. Nah, itu yang mungkin mudah-mudahan bisa diharapkan berjalan ya di Danantara ini ya, gitu kan. Ini ada pertanyaan juga. SWF Indonesia bukannya dulu ada di bawah tahun 2020 bagaimana performanya? Nah, itu kan INA. INA ini nanti naungannya tuh di bawah Danantara. Jadi INA ini juga menurut saya sih belum seperti Danantara. Ya, baru hanya sifatnya tuh ya masih banyak cawe-cawenya gitu. Nah, bedanya sekarang Danantara, menurut undang-undang ini benar-benar dipisahkan dari pemerintahnya langsung ke presiden gitu. Jadi nggak ada intervensi dari DPR, nggak ada intervensi dari Kementerian Keuangan gitu kan. Nah kalau itu kan masih ada gitu yang INA tuh. Kalau ini nggak. Nah ini yang apa ya, kalau menurut saya tuh dari cita-citanya tadi saya bilang sudah bagus, ini tuh luar biasa mengikuti langkah saat itu di China, dan ada sisi diktatornya. Nah ini yang mungkin apa ya, bisa jadi ibaratnya tuh eh, peluang ya, peluang juga apakah Indonesia ini bisa nggak nih gitu kan ke arah sana gitu. Dan fokusnya investasi internal dulu nih, terutama di pengembangan industri dan pendidikan tenaga kerja. Kalau apa saya lihat dari fokus investasinya dari Danantara sendiri, itu sebenarnya udah terukur. Baik, kalau menurut saya tadi kan ada energi hijau, berarti kan industri ya, pengembangan industri. Dan pendidikan, dia mengundang investasi asing yang mau memberikan teknologi sendiri seperti China kan di teknologi hijau, atau enggak seperti teknik pengolahan baterai nikel, itu udah mulai dilaksanain tuh. Ya, nah ini langkahnya kalau menurut saya sih sudah baik ya yang dilakukan ya gitu. Fokus peningkatan peran sektor swasta terutama di daerah pedesaan untuk berkembang. Nah, ini juga kan udah mulai saya lihat tuh ada berjalan ya. Nanti saya ceritakan ya. Makanya ini kelihatannya peran-perannya tuh dia ambil tekniknya tuh teknik yang di China nih. Gitu kan gimana dia belajar tahun 79 tuh bisa melejit itu luar biasa. Nah, ini dia meniru model ekonomi China. Ya, menurut saya banyak dari artikel saya ambil tuh satu sisi China ini disebut sosialis gitu kan. Sosialis itu kan apa namanya tuh eh, dia ngomongin bahwa orang-orang tuh nggak boleh ada yang lebih tinggi atau lebih kaya lah. Kalau kapitalis kan kayak di Amerika gitu kan, orang kaya kaya sekalian, kesenjangan tuh terjadi. Kalau sosialis kan semua tuh harus merata kan, gitu ya. Jadi nggak ada yang beli tas kredit, semua tuh sama gitu ya. Kayak paham komunis lah kurang lebih, cuma komunis itu kan lebih diktator. Nah, Teng Xiaoping tahun 79 tuh ngomong, China tuh sosialis masih, tapi sosialisnya tuh gayanya karakteristiknya China. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Berarti ada satu kan, ada samping kan. Satu sisi dia menjalankan liberalnya, gayanya Amerika liberal perdagangan bebas, tapi satu sisi juga dia ada sosialisnya nggak berhenti gitu. Itu yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang gila-gilaan tuh tahun 79. Satu sisi dia juga punya sosialis itu ada kekuatan absolut deh. Partai politik di China kan cuma satu gitu, si PKC ini kan dari zaman dulu gitu kita ngomongin. Jadi satu sisi diktatornya juga memang ada. Nah ini yang mungkin jadi pelajaran juga kenapa kok Pak Prabowo itu ngerangkul banyak tuh. Semua partai politik itu dirangkul kan sama dia kan, dia pengennya cuma satu bahasa gitu, kalau bisa jadi absolut gitu. Nah ini mungkin pemikirannya ke sana juga sih. Ya, yang saya lihat gitu kan. Bahkan gayanya kan udah mulai retret-retretan nih, gaya militer tuh kan. Eh, mungkin ya arahnya kalau saya lihat tuh ada ke sana juga. Ya memang sisi suramnya ada sih. Kalau kayak di China itu kan kalau udah ngomongin tentang news itu kan diatur, nggak boleh sembarangan gitu kan. Tapi apakah Pak Prabowo akan ke sana? Ya saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau kita mau menuju ekonomi yang bagus, salah satu jalannya itu adalah ke sini tuh bisa gitu yang kita lakukan dengan China ya. Gitu. Asal jangan yang aneh-aneh aja gitu. Nah, terus Pak Prabowo udah spill nih. Sok nanti swasta bikin gitu kan, itu udah bagus juga kan liberal kan, jadi nggak mengerjakan tuh semua BUMN atau dipaksa pemerintah yang mengerjakan gitu kan, sok profesional jalan gitu ya. Satu sisi ke sana juga kan. Nah, satu sisi juga kalau kita lihat ada program 3 juta rumah nih. 3 juta rumah juga itu gagasannya bagus sih kalau menurut saya. Karena kan ini efek, selain efek multipliernya besar gitu kan. Tapi dia juga mendorong pengembang-pengembang kecil. Bahkan pasti pernah ngomong di forum satu, forum CNBC itu tuh ngomong gini. Sorry ya Ciputra ya. Jadi mungkin belum tentu kebagian tendernya ya. Gitu dia bilang tuh. Kita kasih ke kontraktor kecil. Nah, itu gayanya China tuh. Di tahun 79 yang dia membuat namanya tuh pengembangan-pengembangan di desa itu berkembang. Ya, nah ini kelihatannya cita-citanya ke arah sana gitu kalau kita lihat ya. Dan kalau kita ngomongin apa namanya tuh sektor perumahan ini kenapa dipilih? Karena ini yang punya multipliernya tuh yang paling tinggi kalau kita ngomongin tuh. Karena dia bisa 14 sampai 16% ke PDB, ya menyumbang 2 sampai apa hampir 3 triliun lah, dan menyerap tenaga kerja hampir 13,8 juta atau 10% dari lapangan kerja tahun 2022. Jadi artinya ini menyumbangnya itu luar biasa. Ya, bahkan sektor multiplier kalau nggak salah tuh ada 100 sektor, kalau nggak salah 100 sektor lebih yang efek multiplier itu besar gitu. Nah ini menurut saya sih ini fokusnya cukup bagus gitu, pilihannya cukup baik gitu ya. Tapi balik lagi asal dikelola dengan
profesional gitu ya. Nah, rasio investasi kita saat ini berapa sih? Indonesia ini baru di 27%. Tadi lihat kata rumusnya apa? Kan China di 20%, growth rate-nya 6%. Mirip-mirip kan? Ini 27%, kita growth rate-nya di 5%. China, begitu rasio investasinya 40%, growth-nya 9%. Nah, pertanyaannya, kita bisa nggak nih rasio investasi kita akan naik ke 40%, growth rate-nya bisa jadi 8%. Nah, seperti yang kita ceritakan kan. Kalau saya melihat langkah-langkahnya Pak Prabowo ini tuh niru banget nih ke China gitu. Yang ini kelihatannya gayanya tuh ke arah sana gitu. Dan saya sih kalau memang cita-citanya seperti itu benar, saya cukup optimis gitu. Cukup optimis gitu. Tapi tantangannya banyak gitu. Nah, saya ceritakan lah tantangannya kenapa ya gitu. Nah, jadi teman-teman optimis nggak nih? Ya, yuk coba sebelum saya ngelanjutin lagi apa udah beres sih materi ya kita diskusi aja lah. Ini biar biar ada santai, kita diskusi aja. Mudah-mudahan bisa memberikan sudut pandang lain ya buat teman-teman ya gitu. Ini saya langsung jawab aja mungkin ya Pak Farum ya. Boleh, silakan Pak Andre. Ramai Ini kan diskusi kolom chat, Pak. ada Bu Tami nih, tampaknya market merespon negatif dan antara menjelang peresmian dan antara saham BUMN terkoreksi dan ada seruan pindahkan tabungan. Nah kan sekarang kan lagi rame tagar Indonesia gelap, betul nggak? Kemarin ya baru demo kan Betul. masih. Rame Pak demo, Pak. Gini, ini pandangan pribadi ya. Ini langkah yang cukup fenomenal loh, yang nggak saya ngelihat di presiden-presiden yang lain tuh nggak pernah lakukan gitu. Semua tuh takut gitu. Ya balik lagi ini kan direkording nanti ditayang di YouTube juga ya, tapi nggak apa-apa lah. Dari singkat cerita, yang saya lihat ya banyak tunggangan kepentingan gitu. Kenapa ada konteksnya Indonesia gelap? Mahasiswa yang demo. Pasti banyak kepentingan yang nggak suka. Kenapa? DPR nggak bisa intervensi lagi. Satu. Nggak punya cawe-cawe politik lagi. Duitnya pada kemana? Asing yang punya kepentingan di aset-aset apa? Yang sudah kan harusnya kan ada beberapa aset strategis itu dikuasai oleh, tadi kan bilang lagi kan, gayanya tuh gaya gaya sosialis, tapi ada liberalnya gitu kan. Aset penting dikuasai satu sisi, kan? Tapi satu sisi juga ada liberalnya, perdagangan bebas gitu. Nah ini yang apa ya? Kalau menurut saya tuh, mohon maaf ya di Indonesia saat ini tuh strategis kita tuh per satu persatu tuh udah hilang gitu. Ya kemarin kan waktu zamannya Jokowi mulai diambil-ambil gitu aja kan banyak yang ini kan bermasalah gitu kan kayak Freeport lah contohnya, aset-aset strategi lah kalau kita lihat lah banyak gitu tuh kalau kita lihat. Nah ini yang ya kalau menurut saya market ada yang merespon negatif atau enggak hal-hal yang negatif asing terutama ya pasti nggak suka lah gitu kalau saya pandangan saya ya. Tapi balik lagi kan hal kayak gini kan banyak kepentingan tapi langkahnya saya lihat ini bagus sebenarnya tuh kalau memangnya Pak Prabowo ini mau benar-benar apa ya pasang badan dan benar-benar komitmennya jelas banget gitu kan apalagi menempatkannya profesional ya menurut saya sih ini angka yang luar biasa sih itu bakal bagus nih harusnya optimisme ke 8% ini cukup tinggi ya tapi nggak setahun 2 tahun ya bisa jadi dalam waktu 5 tahun seperti yang diomongin gitu karena kan investasi juga kan akan perlahan naik tapi memang dalam jangka pendek tadi kan ada budget pengurangan APBN ya jelas pasti berpengaruh kan defisit anggaran ya pasti berpengaruh juga kan ke ekonomi ya mau nggak mau sih nah itu kan apa warisan dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya saya lihat sih cukup ini luar biasa ya dilakukan oleh Pak Prabowo ini kemarin kan efisiensi kalau istilahnya efisiensi gitu kan bahasanya nggak pernah sok ada presiden-presiden yang lain melakukan hal tersebut gitu kan bahkan kan menambah untuk PNS tambah ini kan disikat gitu kan kalau kita ngomong secara nggak langsung tuh kan nah itu kan tapi nah ini gaya militernya ada sedikit diktatornya mulai dinaikin pelan-pelan saya perhatikan kayak bupati-bupati aja udah mulai ikutan red apa bikin red lagi kan nah ini juga menarik sih ya kalau memang ya bisa dieksekusi dengan baik tadi balik lagi saya katakan ya komitmennya memang dijalankan menurut saya ini luar biasa positif gitu ya luar biasa positif tapi balik lagi kalau benar tapi masalahnya kan kemarin-kemarin juga kan ada Dewan Pengawas tuh yang ngomong katanya mau presiden-presiden sebelumnya tuh sebagai Dewan Pengawas. Wah, janganlah kalau menurut saya ada kepentingan politik malah gitu kan. Sebisa mungkin gitu. Itu sih yang saya mungkin ini pandangan pribadi ya. Balik lagi bisa jadi salah, tapi kalau saya melihat ke arah sana gitu. Oke. Nah, isunya kepercayaan di masyarakat tidak bagus, Pak. Ya, betul. Balik lagi kan namanya isu kan digoreng. Contoh, ini ya yang contoh yang kecil ya. Seperti kita mau pembangunan di Kuala Tanjung di Sumatera Utara misalkan ya. Kuala Tanjung itu kan sebenarnya tuh kan dia tuh yang saya lihat dari sejarahnya ya satu contoh aja ya ini mah pelabuhan Kuala Tanjung itu sebenarnya tuh kalau atau Batam itu kan susah sekali untuk dibangun atau nggak mungkin untuk di ini kan karena kenapa balik lagi kan kalau andai kata dibangun nih pelabuhan internasional skala internasional besar bisa nyaingin Singapura lah ceritanya tuh kira-kira Singapura bisa kalah nggak nah, bisa jadi loh kalau kita ngomongin kan sekarang kan Singapura kan negaranya kecil maksudnya luar ini ya secara luasnya kecil kan kalau kita ngomongin kan
Kenapa Indonesia nggak bisa ngebangun kayak Singapura gitu kan? Pasti ada banyak kepentingan. Jadi sebelum ngebangun aja tuh udah banyak yang demo, udah banyak yang ngomong antek-antek inilah, gitu, antek-antek Cina lah, udah banyak yang ngomongin itu. Apakah itu pesanan? Ya bisa jadi kalau menurut saya gitu kan, karena kan bisa jadi, mohon maaf ya, negara lain kayak model kayak di yang gara-gara Indonesia ini berkembang seperti ini yang jadinya kalah, banyak kan mereka akan menggelontorkan ya intelijen atau enggak agent-agent supaya enggak ini tuh terjadi gitu. Ya kalau saya lihat sih ke arah sana ya, gitu. Nah, terus apa sih resikonya? Optimis ke saya saat ini sih saya lihat sih menurut rancangan undang-undangnya. Ini mah menurut rancangan undang-undangnya sih ya optimis. Tapi kan balik lagi kan eksekusi yang penting tuh. Apakah profesional yang ditempatkannya benar-benar atau masih ada cawe-cawe gitu kan? Kalau masih ada cawe-cawe, wah ini jadi bahaya besar justru. Jadi ladang korupsi besar ini. Ya saya ngomongin terus terang lah gitu kan. Karena kan benar-benar kan dihilangkan, maksudnya gini, lebih fleksibel gitu. Pertanggungjawabannya juga ya, tapi kan memang ada BPK, masih ada pengawas, bukan BPK-nya, tapi kan profesional yang ngawas gitu kan. Tapi satu sisi, kalau masih ada cawe-cawe, ya kita nggak mungkin bisa berkembang sih. Gitu ya kalau menurut saya. Jadi ini tuh benar-benar di persimpangan. Di persimpangan antara kita mulai jadi besar atau nyungsep gitu ya kalau kita ngomongin. Nah ini yang tinggal kita perhatikan siapa sih nanti yang akan memimpin dan antaranya, yang dipilih, anggotanya, orang-orangnya. Nah ini yang perlu kita simak nanti Senin ya, gitu kan. Sekarang sih belum, baru hanya beberapa nama juga, itu kan masih rumor, belum isu jelas gitu. Ya, oke. Apakah mungkin ada gagal investasi? Bisa jadi, ya tadi saya bilang kan, yang penting ini kalau di tangan profesional itu yang luar biasa. Tapi kalau masih ada cawe-cawe politik, no ya, langsung no. Ya, tapi kalau memang benar-benar profesional, ya namanya investasi kan pasti ada gagal atau enggaknya, itu normal lah. Tapi yang penting profesional aja, kepercayaannya lah, itu akan ngundang banyak investasi. Tadi saya bilang, pelan-pelan investasi ngalir. Ya, kita tahu lah di BUMN sekarang tuh, ya saya tadi udah ngomong banyak lah, cewek-ceweknya banyak lah kalau kita ngomongin. So, berapa banyak sih BUMN yang bagus sih di kita gitu kan? Nah, ini yang kita juga perlu perhatikan sih. Oke? Dampaknya gimana kalau gagal? Ya, tadi saya bilang ya, kalau udah nggak dipercaya, udah nggak ada harapan lagi. Nah, ini makanya persimpangan Indonesia ya. Kita berdoa aja ya, mudah-mudahan Pak Prabowo masih. Tapi kalau lihat dari langkah-langkahnya sih ya, melakukan tadi kan, dari mulai awalnya retret militer, saya pikir ngapa-ngapain dia bikin kayak gitu. Oh, dia mau niru China. Ada sedikit diktatornya gitu kan, kalau kita ngomongin untuk segi-segi tertentunya gitu. Yang saya dengar-dengar juga, nanti dia akan terbitkan namanya itu obligasi properti. Tujuannya tuh nanti, ya mohon maaf ya, nanti mungkin orang-orang kaya di Indonesia tuh akan, ya itulah nanti, mungkin saya nggak mau cerita inilah. Jadi singkat cerita tuh nanti dia tuh akan ada sisi sosialisnya. Tadi saya bilang diktator sosialisnya, tapi ada sisi liberalnya gitu. Nanti dia meniru tuh gayanya China. Ya, menarik sih kalau menurut saya kita perhatiin yang kali ini nih. Ya, saya agak ada optimis. Awalnya saya bilang ini langkahnya Pak Prabowo ngapain sih gitu kan? Tapi kalau melihatnya langkah China itu kayak gitu tuh, luar biasa kalau menurut saya. Dia dia kayaknya mah niru banget gitu kan. Apalagi kan gaya bahasanya kan si Pak Hasimnya juga ngomong kan, ini saya pengen kayak ini, kita belajar dari China apa. Oh iya benar juga ya kalau kita lihat gitu. Oke, Pak Budi nih, bagaimana bisa yakin dan antara jalankan secara profesional dengan track record pejabat pemerintah Indonesia yang penuh korupsi? Nah, balik lagi kan, jangan pejabat pemerintahan, Pak, jangan pejabat politik, harus profesional. Dari Indonesia banyak kan pejabat profesional? Banyak, Pak. Perbankan aja kan profesional, tapi jangan sampai ada cewek-cewek politik aja, gitu kan? Apakah dari dan antara jangan jadi korupsi untuk aset, apalagi BPK tidak punya kewenangan? Ya bukan BPK-nya sih, Pak, tapi lembaga independen, Pak, yang mengawasi. Mengawasi tetap dilakukan, jadi ada pengawasan apa keuangan juga. Tapi bukan dari BPK sama ini, tapi dari profesional juga gitu yang saya lihat tuh. Tapi setelah verifikasi oleh BPK gitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Mungkin ya mudah-mudahan bisa mencerahkan. Jadi ini dan antara ini kalau menurut saya ini luar biasa. Kesimpulannya luar biasa, idenya luar biasa. Ya, idenya, undang-undangnya, cita-citanya, langkahnya menurut saya ini luar biasa. Ini akan menyebabkan jadi game changer kalau menurut saya. Tapi balik lagi ya, kalau dijalankan dengan profesional. Nah, pertanyaannya, bisa nggak nih Pak Prabowo lakukan seperti itu, berani nggak? Soalnya kan pasti banyak yang nggak seneng gitu langkah seperti ini, banyak yang hilang duit gitu kan, tadinya kan dikuasai kan aset BUMN ini kan sebenarnya cawe-cawe untuk dapat duit gitu ya, di DPR lah kayak mungkin di pemerintah kayak apa di yang lain kan gitu kan, kepentingan kan banyak gitu. Kenapa ya, itulah kan kita, saya nggak perlu ngomongin lagi lah. Jadi singkat cerita kan ke arah sana gitu. Tapi kalau dijalankannya profesional, itu banyak aset nanti yang mati itu akan bertumbuh tuh. Alokasi aset, pemindahan aset, nanti penciptaan obligasi itu kan mencipta ya, aset itu akan produktif gitu. Tapi kalau dikelola dengan baik. Nah, betul Pak Budi, asal nggak ada cita-cita terselubung ya, betul sekali gitu. Ya mudah-mudahan kita berdoa saja ya. Berdoa mudah-mudahan gitu, jangan ya gitu. Makanya kita pilih dulu, kita lihat dulu deh nanti pemilihannya pengurusnya tuh gimana. Kalau pengurusnya profesional, wah ini luar biasa game changer menurut saya. Ini mungkin ya, kira-kira apa pengaruhnya dan antara
Begitu kalau yang dipilihnya profesional, itu inflow loh ke IHSG. Kenapa? Itu tadi yang di China kejadian. Karena orang percaya gitu. Wah, ini gila ya profesional yang ngelolanya. Dia tahu kan, tadi kan saya bilang kan, dia tuh sudah ada jelas kan fungsinya dua tadi kan, pengelola investasinya sama pengelola BUMN-nya. Sebagai holding BUMN dan investasi.